sempat santer beredar kabar bahwa Anies Baswedan akan disandingkan dengan kader Banteng Rano Karno. Dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Tadi pun ketemuan di DPP, ditemui oleh Ketua DPP juga namanya Pak Rano Karno. Visi menyamakan nilai-nilai antara Pak Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi saya kira Anies dan PDIP nggak ada persoalan. Selesai mestinya perdebatan ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang, pagi, sore, malam. Berjumpa lagi bersama saya Bang Bill. Kali ini kita mau mereaksi berita tentang Anies Baswedan yang ternyata masih tarik-menarik di internal PDI. Tentu ada yang mengharapkan agar Anies ini bergabung bersama PDI untuk kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta. Tapi sebagian besar juga anggota-anggota PDI yang pasti tidak setuju, mengingat Anies adalah lawan politik sebelumnya gitu bagi PDI. Oke, tanpa berbasa-basi kita lihat. Ini beritanya sangat menarik dan hangat. Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya, dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Ya, kita berharap semoga bisa fastabiqul khairat, begitu saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tidak jadi diumumkan hari ini calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan masih menyimpan misteri. Sempat santer beredar kabar bahwa Anies Baswedan akan disandingkan dengan kader Banteng Rano Karno. Namun kedua nama itu urung diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bahkan di luar dugaan muncul nama baru dalam bursa calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Bagaimana nasib Anies Baswedan jelang pendaftaran pilkada yang tinggal hitungan hari? Injury time pilkada Jakarta, PDI Perjuangan meninggalkan Anies Baswedan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Mas Angga Putra, jubirnya Pak Anies Baswedan. Selamat malam Mas Angga. selamat malam. Ada Aryo Seno Bagaskoro, jubir pemenangan pilkada PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Malam Mbak Rifana. Ada Bang Immanuel Ebenezer, politikus Partai Gerindra. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam, Ana. Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Rifana. Dan seperti biasa karena pemilih muda ini jumlahnya lebih dari 50% di gelaran Pilkada Serentak 2024, kita akan mengundang suara-suara teman-teman pemilih muda dan bergabung langsung di studio CNN Indonesia. Pada malam hari ini ada Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saat malam teman-teman dari UPN Veteran, tepuk tangannya. Nanti teman-teman boleh bertanya, kemudian mengungkapkan unek-unek, mengkritisi partai-partai ini kenapa kok maju mundur, karena tema kita malam hari ini agak sedikit maju mundur ya. Saya mau langsung ke Mas Seno. Mas Seno, kami sudah mendapatkan informasi sejak pagi bahwa sebetulnya partai Anda, PDI Perjuangan itu berencana untuk mengusung Mas Anies Baswedan bersama dengan Bang Rano Karno. Kenapa itu berubah? Ya gini, jadi memang di PDI Perjuangan daftar atau jadwal untuk mendaftarkan pasangan calon terkait dengan Jakarta ini memang kami simpan di terakhir. Kita tahu betul bahwa Jakarta adalah center of gravity politik nasional. Kita tahu proses di sini begitu melibatkan banyak pihak, dan kader internal kami pun ada cukup banyak yang identik dengan Jakarta. Sehingga selain menerima masukan aspirasi dari luar tentang siapa figur-figur yang harus kami calonkan, termasuk dari tokoh-tokoh eksternal yang beredar belakangan, kita juga mendapatkan aspirasi gimana kalau kita godok kader internal kita. Misalnya ada Pak Ahok di sana yang terus muncul. Lalu nama-nama menteri kabinet, misalnya Pak Aswar Anas, kemudian Bu Risma, bahkan... Sekedar informasi, Pak Ahok itu ternyata dia di survei itu posisinya ketiga. Ya, jadi Anies Baswedan, kemudian Ahok, baru Ridwan Kamil kalau tidak salah demikian gitu. Bisa dilihat ya, bisa di cross check lagi. Muncul Pak Andika Perkasa dulu, lalu Pak Pramono Anung termasuk. Jadi buat saya, buat kami semua sebenarnya munculnya nama Pak Pram di hari ini bukan sesuatu yang completely new.
Ini sesuatu yang memang dari awal sudah kami godok. Dan hari ini pun kami memang masih menanti itu. Jadi memang Jakarta, lalu termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, memang belum. Tetapi kalau memang ada yang sudah harap-harap cemas bahwa jangan-jangan Jakarta hari ini, ya itulah namanya political show. Jadi kita memang tunggu waktu yang terbaik, momentum yang terbaik, nanti sebelum kita umumkan nama dari kami. Kita punya rule of the game, punya aturan main, dan kami harapkan semua pihak, saya yakin akan menghormati itu. Oke, tapi meskipun pengumuman terhadap Cagup dan Cagup Jakarta itu disimpan belakangan, Betul. komunikasi dengan Anies Baswedan berjalan, bahkan tadi malam sebetulnya sudah ada kesepakatan antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Itu yang datang ke sana adalah Pak Said Abdullah, kemudian Pak Ahmad Basarah, bertemu dengan Mas Anies, sudah salaman, artinya PDI Perjuangan sudah menyatakan dukungannya. Artinya gini, kesepakatan itu kan bisa dibicarakan dalam bentuk tahapan-tahapan. Kemarin secara formal yang tampak di publik pertama kan pertemuan di DPD PDI Perjuangan Jakarta. Lalu malam ditindaklanjuti pertemuan, tadi pun ketemuan di DPP. Ditemui oleh ketua DPP juga namanya Pak Rano Karno. Artinya kita sudah sebagai partai politik membuka ruang untuk komunikasi, kita membuka ruang untuk menyamakan pemikiran, meskipun kita tidak boleh buta sejarah juga bahwa dalam sejarah demokrasi Indonesia kita pernah berkontestasi dengan Pak Anies, memang. Dan itu ada masa pendukung yang waktu itu sangat fanatik di blok masing-masing. Tetapi kita juga tidak mau menutup kemungkinan bahwa antara waktu Pilgub Jakarta waktu itu dengan hari ini, kita tidak berjalan di ruang hampa politik, Mbak Nana. Artinya ada proses panjang sejarah politik Indonesia, termasuk yang sangat signifikan Pilpres. Yang di situ banyak urgensi dan signifikansi isu yang kami menemukan ada irisan-irisan concern antara Pak Anies dengan kami. Nah, itu yang kami cocokkan. Cuman kan memang pilkada itu nggak hanya 1-2 variabel. Ada banyak sekali variabel di luar itu yang dibilang Bu Mega, bisa nurut nggak? Nurut dengan, kalau kami simpel saja nurut. Itu ntar saya mau tanya tuh yang itu. Jadi itu prosesnya seperti itu. Oke, tapi kami dengar tadi kan Anda mengatakan ya bahwa ada perbedaan fanatisme di pendukung PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Yang kami dengar itu menjadi salah satu faktor pertimbangan Ibu Mega bahwa tekanan dari dalam, ada perbedaan pandangan yang cukup tajam di internal PDI Perjuangan yang tidak menginginkan Mas Anies. Ya kalkulasi politiknya simpel. Apakah 1 tambah 1 selalu sama dengan 2? Artinya apakah A dan B sama dengan AB pasti? Belum tentu. Nah itu yang kami simulasikan, kami nggak mau kami berangkat ke satu kesimpulan yang tergesa-gesa. Lebih baik agak menunggu, toh tunggunya cuma 1-2 hari, karena maksimal kan tinggal 3 hari lagi. Daripada kita mengambil keputusan yang terburu-buru, lalu ternyata menyesal di belakang. Jadi ini yang kami pastikan dulu. Berarti memang ada perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan ya terkait pencalonan Mas Anies ya, ada saya penolakan. rasa itu satu hal yang positif saja. Artinya dalam demokrasi di semua partai, ada banyak masukan yang masuk, ada masukan bukan dari dalam, dari luar pun ada yang memberi masukan ke kami. Itu satu hal yang bagus, dan itu semua jadi mungkin karena MK membuka opsi beberapa hari yang lalu. Jadi buat saya ini satu hal yang natural. Tapi nanti pada saat keputusan sudah keluar, siapapun namanya, mau itu Pak Anies, mau itu Pak Pramono, mau itu siapapun yang diputuskan partai, seluruh mesin politik sudah kami siapkan dengan baik. Oke, tekanannya selain dari dalam, artinya perbedaan pendapat selain dari dalam, juga kami dengar ada tekanan dari luar terhadap PDI Perjuangan supaya tidak mencalonkan Mas Anies, karena ini berkaitan dengan kelangsungan hubungan politik antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan baru. Aku setuju dari luar karena memang kita lihat sejarah ya, walaupun memang politik itu lentur dan juga dinamis, tapi secara etik lucu-lucu aja sih kalau kemudian Anies dipakai oleh PDIP. Itu nggak nyambung sumbunya, tapi yang namanya politik segala hal tidak ada yang tidak mungkin. Jadi betul Mbak Nana, tekanan di luar itu sebenarnya soal maaf ya, ejekan-ejekan dan juga olokan-olokan banyak orang terkait siapa Anies, siapa PDIP, siapa kemudian Ganjar, siapa Ahok, ya kan? Itu kan kalau sudah bicara itu berarti rivalitas yang bukan soal bermusuhan ya, tapi rivalitas di sini adalah sesuatu yang sangat mencolok. Walaupun memang dalam konteks politik setahu kita adalah lawan, kawan, itu beda-beda tipis gitu. Baru nantinya Pak, pemerintahannya Pak Prabowo. Ya kalau itu salah kan satu ada faktor. rumor-rumor kabar burung yang beredar. Artinya persoalan apakah MD3 akan didorong lagi atau tidak. Apakah nanti bagaimana kita akan menjalin hubungan dengan teman-teman di partai politik yang lain. Tetapi kan belakangan berapa waktu terakhir ini kabar-kabar burung itu punya kecenderungan untuk menjadi kenyataan.
mendekati kebenaran. Berarti memang ada ancaman itu. Jadi kami berpikir ada tekanan dari luar terhadap PDI apakah ini Perjuangan mengusung Mas Anies. rumor atau action plan. Tetapi buat kami tidak ada masalah. Biasanya malah pada saat kami diposisikan pada posisi seperti ini, malah kita ambil pilihan sulit itu. Jadi kita tunggu 2 hari ini. Buat saya itu biasa saja PDI Perjuangan mengalami dinamika. Tetapi saya rasa itu tidak mengganggu persoalan. Yang jadi utama tetap satu, mau nurut atau enggak itu poinnya. Oke, mau nurut atau enggak itu nanti saya bahas di segmen selanjutnya. Tapi saya mau ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, saya akan tunjukkan ya foto ini. Ini menarik sekali karena teman-teman media mendapatkan foto ini ketika tadi siang pada saat menunggu di kantor PDI Perjuangan. Bisa ditunjukin nggak fotonya? Ada 2 foto. Foto yang pertama ini menarik sekali bahwa Mas Anies menggunakan batik berwarna merah, agak merah muda kayaknya ya. Kemudian mencium tangan ibundanya dan meminta doa kepada ibundanya terkait apa yang akan beliau dapatkan hari ini. Oke, itu yang pertama. Gambar yang kedua masih menggunakan pakaian yang sama, dari izin kepada ibundanya, Mas Anies menggunakan batik yang sama, berarti di hari yang sama Mas Anies bertemu dengan Pak Rano Karno yang juga diisukan menjadi calon wakil gubernurnya ini. Ini pertemuannya di kantor DPP PDI Perjuangan. Mas Angga, saya mau tanya ya. Ini pertemuannya di kantor DPP PDI Perjuangan? Betul, di kantor DPP Perjuangan di mana Pak Anies diundang untuk bertemu salah satu pimpinan partai di situ. Pak Rano Karno kan juga kalau nggak salah kan ketua DPP PDI Perjuangan bidang budaya. Dan sama-sama mantan gubernur kira-kira gitu ya, satu di Banten, satu di Jakarta. Tentunya kan nggak ada masalah ketika mereka diskusi sharing pemikiran terkait apa-apa saja sih yang harus dilakukan. Seperti tadi kata Mas Seno, bahwa dalam proses menyamakan visi, menyamakan nilai-nilai antara Pak Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi ini adalah satu tahapan di mana menyatukan nilai-nilai antara Pak Anies dan juga PDIP Perjuangan, PDIP. Kenapa dulu nggak sama ya nilainya? Sekarang dipaksa-paksa nilainya mau disama-samakan hanya untuk cari tiket atau gimana? Tapi ya sudah lentur. Komunikasi itu berjalan baiklah kira-kira gitu dari keduanya gitu, Pak Anies Baswedan dengan Pak Rano Karno sebagai salah satu ketua DPP di PDI Perjuangan gitu kira-kira. Oke, kenapa ketemunya di hari yang sama pada saat pencalonan ataupun pengumuman pencalonan pilkada? Itu kan bukan suatu kebetulan Mas Angga. Berarti memang yang kami dengar informasinya Pak Anies sudah berada di kantor DPP PDI Perjuangan di Gedung B. Tadi Anda katakan kan di Gedung B pada pukul 11 sebetulnya menanti untuk diumumkan, tapi ada perubahan sikap di PDI Perjuangan. Aku suka ini Nana ini. Sebenarnya tinggal menunggu pengumuman tapi lagi nunggu dibatalin. Kayaknya gitu. Atau tarik-menarik? Ya, kita nggak tahu. Saya sih nggak tahu bahwa itu akan diumumkan karena kan dari kayaknya undangan yang udah beredar, list nama yang diumumkan memang tidak ada DKI Jakarta, tidak ada Jawa Barat, tidak ada Jawa Timur, sehingga posisi Pak Anies datang ke sana ya bertemu dengan Pak Rano Karno, diundang untuk ketemu tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di DPD PDI Perjuangan di Cakung kalau nggak salah gitu ya. Ketemu di situ, lalu ketemu lagi dengan ketua DPP untuk sharing pengalaman, ketemu Pak Said. Kalau Pak Said kan malamnya tadi kan Mbak Rifana gitu kan. Jadi proses-proses penyamaan visi dan misi itu tetap terus dilakukan karena kita memahami bahwa Pak Anies punya rekam jejak, PDI Perjuangan juga. Proses penyamaan visi misi kah? Atau tarik-menarik soal hitung-hitungan pembagian-pembagian kue. Lo nanti kalau jadi gubernur harus begini, harus ikuti partai, lo harus jadi pekerjanya partai, lo jadi pegawainya partai, lo jadi orang yang bertugas atas nama partai. Nah, mungkin Pak Anies bilang, oh sebaiknya kita akan mengelola dengan baik, dengan benar. Biasa jawabannya Pak Anies kan selalu kesana kemari gitu. Tapi bagus. Punya rekam jejak, PDI Perjuangan punya nilai, Pak Anies juga selama jadi gubernur juga punya nilai juga gitu. Apa-apa aja yang diperjuangkan dan ke depan mau ngapain gitu. Itu yang harus disamakan sehingga tidak ada tidak ada perbedaan dalam proses nanti ke depan gitu. Sehingga pokoknya ke depan nilai-nilai PDI Perjuangan dan nilai-nilai Pak Anies itu bisa sinkron dan jalan Artinya bersamaan. bertemu dengan Bang Rano Karno ini adalah bagian dari penjajakan untuk maju bersama menjadi cagup dan cawagup begitu. Karena kan Pak Rano yang diusulkan oleh PDI Perjuangan.
Saya nggak Ini tahu saling mengenal cagup-cawagup begitu karena kan? kan ada di PDI Perjuangan pasti punya banyak Kenapa kader ketemunya nggak terbaik ketemu gitu. yang lain gitu? Kenapa ketemunya harus sama Pak Rano Karno yang juga namanya diisukan menjadi calon wakil gubernur? Ini kan bukan suatu kebetulan Mas Angga. Karena ya memang diundangnya untuk ketemu Pak Rano Karno Oke. kemarin. Jadi memang hari ini sengaja gitu. diundang untuk ketemu Pak Rano Karno jadi yang ketemu, notabene ngobrol. diajukan sebagai cawagupnya Mas Anies. Nah, saya nggak tahu prosesnya apakah memang Ragu-ragu itu yang semua. disodorkan karena yang Takut kami sama mama. ketahui bahwa PDIP itu punya banyak kader yang juga sangat mumpuni gitu ya untuk bisa maju di DKI Jakarta gitu dan itu yang mungkin karena kayaknya kan rumornya udah beredar berminggu-minggu sebelumnya gitu ya, ada poster deklarasi di JIS kalau nggak salah waktu itu, jadi mungkin akhirnya dikaitkan karena ada rumor yang udah beredar, begitu ketemu langsung dikaitkan, oh ini mau pasangan apa segala macam gitu ya. Kita sih terbuka aja, kita terbuka mau sama Pak Rano Karno, mau sama Pak Pramono Anung, mau sama siapapun, apa kira-kira yang penting nilai dan ideologinya sama, nilai dan values-nya sama, bisa jalan beriringan bersama-sama. Ideologi gimana Oke, Mas? oke. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, meskipun tadi Mas Seno udah memberikan sedikit bocoran ya, bahwa ada hal-hal yang harus disamakan. Seperti perbedaan pandangan, fanatisme antara pendukungnya Mas Anies dengan pendukungnya PDI Perjuangan, kemudian tekanan-tekanan dari luar. Anda melihat bahwa faktor-faktor itulah yang mempengaruhi konstelasi perubahan sikapnya Ibu Mega dalam pengusungan di Bagus Pilkada nih, Mas Jakarta, Adi, terutama kalau pendukung punya Mas Anies. analisa. Saya kira itu argumen teknis dan cenderung normatif ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya secara natural, Anies ini sebenarnya dalam banyak hal cukup sama dengan PDIP. Anies ini cukup adalah sama. alumni Amerika. Dia adalah ilmuwan politik yang saat itu di generasinya cukup top. Anies ini adalah aktivis HMI yang kita tahu pemikirannya adalah sangat inklusif, toleran, dan saya kira sangat menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan pluralisme dan mantan rektor Paramadinah. Jadi betul. secara Setuju. basically Anies ini adalah open minded dan dia cukup terbuka dengan siapapun. Oke. Jadi dalam konteks itu sebenarnya PDIP dan Anies itu tidak bisa dihadap-hadapkan. Yang membuat ramai itu karena dulu Anies itu dianggap kanan, Nah. karena di situ ada PKS, ada 212. Per hari ini tak lagi ada 212. Per hari ini tak ada PKS. Termasuk Jadi FPI. Anies ini sudah ihdinas siratal mustaqim. Sudah kembali ke jalan yang benar. Sudah berhasil ditarik ke tengah gitu. Betul, sehingga warna-warna yang disebut dengan puritan itu sudah tak ada lagi. Itulah yang saya sebutkan, kalau itu argumennya menyamakan persepsi, kesamaan visi misi dan ide, saya kira Anies dan PDIP nggak ada persoalan. Selesai mestinya perdebatan Oke. ini. Ya. Justru saya melihat ada hal yang jauh lebih politis dibandingkan ini. Apa? Saya membaca ya bahwa kalau mengusung Anies Baswedan ini sebenarnya adalah pertaruhan yang penuh resiko bagi PDIP. Ya. Oke. Satu secara ideologi partai, yang kedua dari segi kaderisasi ini tidak bagus. Ya. Karena memang PDIP di berbagai tempat yang penting memuliakan kadernya. Ya. Kalah menang di pilkada itu urusan bonus. Oke, Itu tapi kan Banten mengusungnya Bu Airin, bukan kader. ya betul, tapi kan memang di Jakarta itu kan surplus nama-nama orang besar. Ada Ahok, ada Pramono, ada Andika dan seterusnya. Kalau di Banten memang harus diakui tak ada orang. Begitupun di Sumut tak ada orang. Wajar kalau kemudian ada kader eksternal yang dimunculkan. Beda cerita di Jakarta. Di Jakarta saya kira melek aja. Itu mulai dari sekelas Masinton Pasaribu, Pras itu muncul di mana-mana, Pak. Iya. Ada Eriko Sutarduga dan semacamnya. Yang ingin Tapi saya kan katakan, elektabilitasnya nggak tinggi. yang ingin saya katakan adalah ini yang saya sebut sebagai hal-hal sifatnya ideologis dan politis. Yeah. Tapi ada yang menurut saya cukup prinsip. Apa? Bagi saya ini mungkin adalah bahasa politik dari PDIP ya. Yeah. Karena kan ada narasi-narasi yang belakangan muncul bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin membuat jarak yang jauh lebih ekstrim dengan Prabowo Subianto. Oke. Artinya apa? Kalau PDIP tak mengusung Anies, ini tentu sebagai pintu masuk sebagaimana membangun jembatan komunikasi kepentingan bagaimana PDIP membangun kerjasama dan harapan di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau Anies yang dipasang, ini akan mendidih suasananya. PDIP akan digaris sebagai sosok yang ikut membesarkan duri dalam daging. Ini dianggap membesarkan macan kan, yang saya kira akan menjadi rival di 5 tahun yang akan datang. Anies kalau jadi gubernur, yang terancam bukan hanya Prabowo, yang terancam bukan hanya Gibran, PDIP sekaligus Pak terancam. Jadi kader-kader PDIP itu bisa wassalam juga itu. Oke. Karena Anies lah yang akan jadi bintang. Iya, Jadi iya. hal yang semacam ini yang Betul, saya betul, lihat bahwa persoalan Anies ini terlampau mentereng soalnya dan mengancam begitu banyak kepentingan politik. Oleh Ya. karena itu, kalau betul yang disampaikan oleh Nana tadi, sebenarnya Anies datang ke PDIP
kemudian tidak diumumkan, jangan-jangan memang nasibnya seperti Profesor Dr. Mahfud MD waktu mau maju Pilpres 2019. Oke. Beberapa jam sebelum diumumkan semua orang tahu Udah mau akad nikah kemudian ganti pasangan. bisa saja ini kejadian. Oleh karena itu kalau betul hari ini Mas Anies itu sudah ke DPP, PDIP dan gagal diumumkan, kok rasa-rasanya hilal Anies diusung oleh PDIP itu agak gelap gulita kira-kira begitu. Jadi hilalnya gelap gulita ya. Ya kalau ini dibatalkan, ini 2 hari lagi loh nak. Iya. Kapan lagi ini PDIP ini akan segera mengumumkan soal siapa kandidat mereka. Bahwa Seno tiap hari bilang ini persoalan teknis, nanti ada injury time. Mungkin nanti ada yang disebut dengan extra time. Soal pengumuman Jakarta, Jawa Tengah, udahlah ini teknis-teknis saja sebenarnya. Kalau Ujungnya gelap gulita. betul, kalau iman politiknya cocok, secara politik sama-sama menguntungkan. Malam ini aja deklarasi barang ya enggak. Bisa deklarasi di Tugu Monas sana itu loh. Oke, bahkan di Banten kan PDIP versus Kimples ya, PDIP versus everybody itu. Kalau begitu enggak juga, di Banten juga friendly match. Airin ini orang Kimplas kok, Oke, orangnya Golkar per hari ini. Iya. Kecuali Airin pindah malam ini, pindah Iya. ke Merah, ngelawan namanya, jagoan dari Gerindra, baru head to head. Problemnya Nggak adalah begitu head to head kalau di betul, Banten. Andra Soni, Gerindra, Airin Golkar. Jadi siapapun yang menang, ini masih orangnya Prabowo juga ini barang. Jadi ini yang saya kira ada kepentingan keberlanjutan itu yang sepertinya dijaga oleh sekian begitu banyak partai Tapi politik. persoalannya, pertanyaannya, kalau memang resiko itu disadari ke depan bahwa kalau memasang Mas Anies Baswedan itu akan mempersulit ataupun membuat distrust ya antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan selanjutnya dengan Pak Prabowo Subianto. Kenapa dari awal dijajaki? Itu pertanyaannya. Sebenarnya Ya, kan nggak perlu dijajaki dari awal. Namanya Nggak perlu diberikan PHP kayak gini nih Mas Andi. Ya bukan PHP sebenarnya, ada juga yang terlampau kegeeran Pak. Iya. Artinya apa? Saya selalu mengatakan bahwa kenapa Anies itu wassalam sekalipun MK itu mengeluarkan putusan yang memudahkan. Karena PDIP di berbagai tempat saya tracking, mereka itu mendahulukan kadernya dibanding yang lain Pak. Betul. Kalau di partai yang lain ada kecenderungan yang penting menang, sekalipun tidak mencalonkan kader, kok rasa-rasanya PDIP dan PKS, saya membaca, mereka ini selalu memuliakan kadernya di event politik elektoral. Entah itu pemilihan gubernur, bupati, wali kota, termasuk presiden. Kalah menang itu soal, ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting lah. kader dulu Yang ya. penting kader maju Kaderisasi dulu. berjalan. Nama Ya. Pramono Anung kenapa Pengamat belakangan kalau ini muat santri bagi begini. saya? Oke, nanti kita bahas tuh Mas belum. Pramono. Belum. Nanti belum keburu sampai. lupa saya. Oke, enggak, nanti ingat. Ini aku mau tanya dulu nih ke Mas Seno bahwa Gimana? hilalnya Mas Anies diusung oleh PDI Perjuangan ya gelap gulita. Ujungnya Cukup dah, aku nggak mau lanjutin. Aduh, kita bisa lihat ya ini guys, bagaimana ternyata nasibnya Pak Anies ini ya gelap gulita dalam bahasanya Mas Adi tadi. Oke, tapi yang jelas apapun yang terjadi kita tentu melihat bahwa beginilah realitas politik ya. Realitas politik selalu kita dihantui, dibayang-bayangi dan seolah-olah seakan-akan itu yang disebut oleh bukunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kemudian menjadi kumpulan tulisannya terkait demokrasi seolah-olah. Saya Bang Bil.